Nama saya Alexander Keller, 48 tahun. Selama lebih dari 20 tahun, saya adalah Wakil Direktur Penelitian di Mercer, perusahaan yang memberi peringkat kualitas hidup kota-kota di seluruh dunia. Setiap pagi di Jenewa, saya terbangun di tengah dinginnya udara 15 derajat. Jendela besar terbuka, memperlihatkan pegunungan Alpen yang putih membentang. Aroma kopi yang diseduh dengan mesin seharga 8.000 franc memenuhi ruangan. Saya berangkat kerja dengan kereta api yang selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat lebih dari 10 detik. Semuanya sempurna, sampai saya mulai merasa hampa. 2 tahun lalu, saya mengundurkan diri. Teman-teman saya bilang saya gila, Alex. Kau meninggalkan kehidupan impian semua orang. Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa saya hanya ingin mencari jawaban. Apakah kesempurnaan seperti ini benar-benar cukup? Suatu pagi, sambil menyeruput kopi di sebuah kafe tepi danau, saya membuka Forbes online. Sebuah berita utama yang mencolok langsung menyambar mata saya. Forbes mengumumkan negara paling layak huni tahun 2025. Bukan Swiss, tapi Indonesia. Saya tertawa terbahak-bahak, sampai orang-orang di meja sebelah menoleh. Indonesia, negara yang macetnya membuat kita harus menghabiskan 3 jam untuk menempuh 10 kilometer. Negara yang udaranya sepanas oven, hingga keringat mengucur deras. Negara yang rumah sakit umumnya harus antre panjang. Negara yang politiknya bergejolak setiap hari. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Kegilaan apa yang sedang terjadi? Saya mengeklik untuk membaca rinciannya. Forbes mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan skor tertinggi dalam hal koneksi antar manusia, kehangatan komunitas, dan fleksibilitas hidup. Mereka bahkan menulis bahwa di sini, orang-orang tersenyum satu sama lain bahkan saat macet terparah. Dokter di rumah sakit mungkin tidak memiliki peralatan termodern, tetapi mereka memiliki waktu dan hati yang lebih besar untuk pasien daripada dimanapun di dunia. Saya menutup ponsel, jantung berdebar kencang karena marah. Ini adalah penghinaan terhadap hidup saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pemandangan pegunungan Alpen yang dulunya begitu damai terasa dingin, menusuk. Saya bangkit, duduk di depan komputer, dan mengetik judul buku yang sudah lama ingin saya tulis. Indonesia takkan pernah bisa menjadi negara paling layak huni. Saya akan pergi ke sana selama 3 bulan, mengumpulkan setiap data yang membuktikan bahwa Forbes salah, macet, panas, kemiskinan, politik yang kacau. Saya akan menulis agar dunia melihat bahwa kualitas hidup sejati harus seperti Swiss, bukan negara yang orang-orangnya tersenyum meskipun semuanya tampak buruk. Saya memesan tiket pesawat untuk hari berikutnya. Saya memberitahu mantan istri saya bahwa saya akan mencari jawaban untuk diri sendiri. Dia tertawa kecil. Hati-hati, Alex. Terkadang, jawabannya tidak seperti yang kau pikirkan. Saya tidak mendengarkan. Saya 100% yakin. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.00. Udara panas dan lembab langsung menerjang saat pintu terbuka, seolah-olah seseorang telah membuka oven raksasa di depan wajah saya. Keringat langsung bercucuran, padahal saya bahkan belum melangkah keluar dari pesawat. Saya menggerutu dalam hati, inilah bukti pertama. Ini yang disebut negara paling layak huni di dunia? Sambil menunggu bagasi, saya melihat sekeliling. Penuh sesak, bising, dan papan-papan berbahasa Indonesia di mana-mana. Saya merasa seperti tersesat di dunia lain, dunia yang tidak pernah saya inginkan. Tetapi saya belum tahu bahwa 3 bulan ke depan, dunia yang saya banggakan akan menjadi kenangan yang pudar, dan dunia baru yang penuh dengan tawa, suara macet, dan aroma bakso kuah, yang khas akan menjadi rumah yang tidak ingin saya tinggalkan lagi. Saya menyeret koper keluar dari bandara, angin panas menerpa wajah. Saya menyeka keringat dan bergumam pada diri sendiri, mari kita mulai pembuktiannya, Indonesia. Mengapa kau takkan pernah bisa menjadi yang nomor 1? Saya belum tahu bahwa kalimat ini akan menjadi kata-kata yang paling saya sesali seumur hidup. Taksi pertama yang saya panggil. Sopir itu mengangguk dengan senyum ramah. Mau kemana, bule? Saya menyebut nama kondominium mewah di kawasan Sudirman yang sudah saya pesan. Dia mengangguk, tersenyum lebar hingga memperlihatkan giginya. Oke, Pak. 1 jam sampai, pasti. 1 jam dari bandara ke kota yang jaraknya hanya 30 km. Saya tertawa dalam hati. Ini dia, bukti kedua. Taksi itu melesat keluar dari Soekarno-Hatta, tetapi kurang dari 10 menit, kami sudah terjebak dalam lautan mobil yang diam tak bergerak hingga mesin mobil nyaris mati.
AC taksi menyemburkan udara panas bercampur bau bensin. Saya membuka jendela. Asap knalpot memenuhi paru-paru. Panas membuat kemeja saya basah kuyup dalam 5 menit. Sopir menyalakan radio. Musik dangdut yang keras menggelegar. Dia ikut bernyanyi sambil tersenyum di kaca spion. Macet setiap hari, Pak. Tapi tidak apa-apa. Sudah biasa. Sudah biasa, saya membatin. Ini jelas-jelas menyerah pada kegagalan. Di Swiss, jika kereta terlambat 10 detik, seluruh negara meminta maaf. Tapi di sini, macet 3 jam pun masih bisa tersenyum. Akhirnya, taksi merayap sampai ke kondominium menjelang pukul 22.47. Saya langsung mencatat di buku, hari ke-1, perjalanan di kota Igual Neraka. Kondominium yang saya pesan adalah gedung 50 lantai dengan pemandangan sungai Ciliwung. Saya naik lift ke lantai 41, membuka pintu. AC yang dingin, aroma lavender, semuanya terasa mewah dan familiar. Saya menarik napas lega. Setidaknya, tempat tinggal masih mempertahankan standar internasional. Namun pemandangan di luar jendela membuat saya tertegun. Di seberang gedung ada situ bunga teratai yang besar dan tercemar. Airnya hitam pekat, dipenuhi sampah plastik. Baunya menyengat sampai saya harus cepat-cepat menutup jendela. Di tengah situ itu, ada satu-satunya bunga teratai berwarna merah muda yang menyembul dari air. Hanya satu bunga kecil di danau seluas lapangan sepak bola yang tercemar. Saya menggeleng. Ini adalah simbol Indonesia yang jelas. Kekotoran yang berusaha menjadi cantik, tetapi tidak pernah berhasil. Saya mengambil kamera, mengabadikan bukti, memperbesar foto bunga teratai itu, lalu menertawakan diri sendiri. Bahkan bunga teratai pun rela tumbuh di tempat seperti ini. Tapi bagaimana orang-orang di sini bisa menoleransi kegagalan seperti ini setiap hari? Malam itu, saya menulis jurnal setebal 3 halaman, menyimpulkan bahwa Jakarta adalah contoh sempurna kota yang maju secara fisik, tetapi kesadaran mentalnya masih rendah. Sebelum tidur, saya membuka jendela kamar mandi untuk ventilasi. Suara mobil masih menderu, bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima yang memanggil pelanggan. Saya menutup jendela rapat-rapat, menyalakan alat pembersih udara sekelas rumah sakit yang saya bawa dari Swiss, meredam suara mobil, dan berbaring di kasur spring yang cukup keras. Saya tertidur dengan keyakinan bahwa dalam 90 hari, saya akan memiliki cukup bukti untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Forbes salah besar. Namun pada pukul 03.00, saya terbangun karena sesuatu. Suara tangisan pelan dari kamar sebelah. Dinding kondominium sangat tipis sehingga terdengar jelas. Itu adalah suara isak tangis seorang gadis kecil. Kemudian terdengar suara seorang wanita yang menenangkan dalam bahasa Indonesia. Nada suaranya lembut, bahkan membuat saya merinding. Jangan takut, Nak. Ibu ada di sini. Saya mendengarkan lama sampai tangisan itu perlahan mereda, hanya menyisakan suara napas pelan. Saya membalikkan badan, berpikir, ini yang mereka sebut kehangatan. Hanya kata-kata penghiburan biasa. Di Swiss, kami memiliki psikolog anak bergelar doktor untuk konseling, bukan sekadar ibu yang memeluk anaknya dan berkata, ibu ada di sini. Saya tertidur lagi dengan senyum sinis di wajah. Saya belum tahu bahwa beberapa minggu ke depan, kalimat pendek itu ibu ada di sini akan menjadi kalimat yang paling ingin saya dengar seumur hidup saya. Pagi hari ketiga, saya bangun karena cahaya matahari keemasan menyinari ruangan sejak pukul 05.00. Tirai anti tembus pandang yang diiklankan 100% pun tak berguna melawan matahari tropis. Saya bangun dengan sakit kepala berdenyut-denyut. Saya membuka jendela untuk mencari udara segar. Yang saya dapatkan adalah 80% panas, kelembapan, dan bau asap knalpot dari kemacetan di bawah. Saya memutuskan untuk mulai mencari data serius. Rencana hari pertama adalah pergi ke rumah sakit umum besar yang benar-benar digunakan oleh orang Indonesia. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sistem kesehatan yang dipuji Forbes itu. Saya memanggil taksi. Sopir bertanya dengan senyum lebar yang sama, "Mau ke rumah sakit mana, Pak? RSCM atau Fatmawati?" Saya menjawab RSCM. Dia mengangguk dan berkata dengan riang, "RSCM hari ini macetnya lumayan, Pak. Mungkin 1,5 jam." Saya hampir tertawa terbahak-bahak. 1,5 jam untuk menempuh 15 kilometer? Di Jenewa, jarak ini hanya membutuhkan 7 menit. Sepanjang jalan, sopir menyalakan musik, keroncong pelan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bapak dari mana?" "Prancis?" "Swiss," jawab saya.
Dia mengangkat jempolnya. Wah, negara yang sangat indah, Pak. Saya pernah lihat di TV. Saya bertanya balik, bagaimana dengan Indonesia, Pak? Menurut Anda, apakah indah? Dia tertawa. Negara kita indah dengan caranya sendiri, Pak. Ada yang baik dan ada yang tidak baik, tapi kami bisa hidup bersama. Saya mencatat dalam hati, sikap menerima kegagalan. Mobil tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada pukul 10.00. Pemandangan itu membuat saya terperangah. Pasien penuh sesak. Kursi plastik hijau terisi semua. Orang-orang duduk di lantai, tidur di lantai, menggendong bayi, menuntun kakek, duduk di kursi roda. Suara tangisan bayi bercampur dengan suara batuk kering. Bau disinfektan bercampur dengan bau keringat. Saya berdiri tertegun di depan pintu. Seorang perawat melihat wajah saya yang berkeringat. Dia buru-buru menyambut saya dengan senyum dan mengulurkan sebotol air dingin. Diminum dulu, Pak. Hari ini panas sekali. Saya menerimanya dengan kebingungan. Di Swiss, tidak pernah ada perawat yang datang untuk melayani seperti ini sebelum check-in. Saya berjalan ke meja pendaftaran. Petugas bertanya sambil tersenyum. Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya menjawab sesuai rencana yang telah saya siapkan. Saya seorang peneliti dari Eropa. Bisakah saya mengamati sistem rumah sakit? Dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tentu, Pak. Saya akan panggilkan manajer. 10 menit kemudian, Ibu Ningsih, seorang manajer resepsionis berusia 40-an, datang membawa papan jepit. Dia menyambut saya dengan ramah. Selamat datang, Pak. Silakan ikuti saya. Dia mengajak saya berkeliling melalui berbagai ruangan. Ruang gawat darurat penuh sesak, hampir tidak ada ruang untuk berdiri. Beberapa peralatan terlihat tua hingga membuat saya terkejut. Alat pengukur tekanan darah masih menggunakan jarum, bukan digital. Beberapa ventilator masih model 40 tahun lalu. Saya bertanya langsung, mengapa tidak mengganti peralatan baru? Dia menjawab dengan senyum tenang, anggaran kami terbatas, Pak. Tapi kami melatih dokter dan perawat kami untuk menjadi yang terbaik. Peralatan baru memang membantu, tapi hati yang mencintai pasien akan membantu lebih dari segalanya. Saya tertawa dalam hati. Jawaban filosofis teman-teman. Namun, kemudian terjadi insiden yang mulai menggoyahkan keyakinan saya. Saat melewati bangsal pasien rawat inap, saya melihat seorang anak laki-laki berusia 7 tahun berbaring di tempat tidur, kakinya dibalut gips penuh. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Wajah sang ibu pucat, tetapi dia masih tersenyum pada anaknya. Perawat yang tadi menghampiri saya masuk. Alih-alih berbicara tentang penyakit, dia mengambil boneka gajah kecil dari saku bajunya, memberikannya kepada anak itu, dan menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara yang merdu, hingga pasien di kamar sebelah menoleh. Anak laki-laki itu tersenyum untuk pertama kalinya. Sang ibu menunduk, memeluk perawat itu erat-erat. Air matanya mengalir deras. Tetapi dia berkata, "Terima kasih, suster." Saya berdiri kaku, jantung berdebar tanpa sadar. Di Swiss, kami memiliki protokol ketat. Perawat tidak akan pernah menyanyikan lagu untuk pasien karena dianggap tidak profesional. Tetapi di sini, perawat ini membuat anak yang kakinya patah tersenyum dengan boneka gajah 10 ribuan dan sebuah lagu. Saya mengambil foto, tetapi kali ini tangan saya gemetar. Dalam perjalanan kembali, manajer bertanya, "Anda suka rumah sakit kami, Pak?" Saya menjawab tanpa berpikir, "Ini tidak seperti yang saya pikirkan." Dia tersenyum lebar. "Bagus, Pak. Kalau Anda berpikir sama, kami pasti akan sedih." Sore itu saya kembali ke kondominium dalam kebingungan. Saya membuka buku catatan untuk menulis kritik, tetapi hanya bisa mengetik satu kalimat. Hari ke-3, saya masih tidak mengerti. Lalu saya menghapusnya. Malam itu, hujan turun sangat deras. Saya membuka tirai dan memandang situ yang tercemar di bawah. Petir menyambar bunga teratai yang sama. Dalam kilatan cahaya 1 detik, bunga teratai itu masih berdiri tegak di tengah air kotor dan badai. Saya berdiri memandang lama sampai hujan reda. Saya belum tahu bahwa badai yang sebenarnya bagi diri saya baru saja dimulai. Pada hari ke-15, saya pindah ke Yogyakarta sesuai rencana, karena saya ingin melihat Indonesia yang sesungguhnya di luar Jakarta. Pesawat mendarat pagi hari. Udara lebih dingin dari yang saya kira, 18 derajat. Saya tersenyum sinis dalam hati. Pasti hanya sebentar, nanti juga panas lagi. Saya menyewa mobil dan berkendara ke Candi Borobudur dan daerah perbukitan. Jalanan berkelok-kelok tetapi begitu indah hingga saya lupa bernapas.
Di kedua sisi jalan terdapat hutan hijau. Air terjun kecil mengalir di tebing. Saya memarkir mobil di pinggir jalan, membuka jendela. Saya mendengar suara burung dan air terjun dengan jelas. Tidak ada suara klakson mobil. Saya mencatat di buku. Alam memang indah, tapi orang-orang di sini mungkin tidak tahu cara menjaganya. Saya melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Tangga naik yang curam membuat saya kelelahan dan berkeringat. Tetapi ketika saya mencapai puncak, angin sejuk menerpa wajah saya. Stupa-stupa bersinar keemasan di bawah sinar matahari. Seorang anak kecil di sekitar kuil mendekati saya, menyambut dengan senyum dan mengulurkan sekuntum bunga Kamboja. Untuk Bapak, biar damai. Saya menerimanya dengan keheranan. Anak itu tersenyum lalu berlari pergi. Saya berdiri memandangi pemandangan Yogyakarta di bawah, lalu berpikir, memang indah, tapi jika naiknya sesulit ini, bagaimana orang sakit dan orang tua bisa datang? Malam itu saya pergi ke pasar Beringharjo, ramai, tapi tidak kacau. Aroma nasi gudeg menyeruak. Saya berjalan melewati penjual sayuran dan melihat seorang ibu duduk menjual tomat. Di sampingnya, ada papan yang ditulis tangan. Tomat dari kebun ibu, manis asli, tidak disemprot. Saya berhenti dan bertanya, mengapa ibu menulis seperti ini? Ibu itu tersenyum lebar. Pelanggan suka makan yang bersih, Pak. Saya tanam sendiri, makan sendiri juga. Saya membeli 1 kilogram. Gigitan pertama sangat manis. Manis hingga mengejutkan. Malam itu, saya duduk dan menulis jurnal. Hari ke-15. Alam dan makanan lebih baik dari yang saya kira, tapi mungkin hanya sebagian kecil. Saya masih menolak untuk mengakuinya. Pada hari ke-20, saya pergi ke Bali sesuai rencana karena ingin melihat pariwisata yang menghasilkan uang tetapi merusak lingkungan. Pesawat mendarat siang hari, hujan turun sangat lebat, badai datang, saya terjebak di Bandara Bali selama 3 jam. Semua penerbangan dibatalkan. Saya berdiri melihat hujan turun seperti dicurahkan dari langit. Orang-orang Indonesia di sekitar saya masih tersenyum. Satu keluarga duduk makan bekal bersama. Seorang anak laki-laki kecil berlari ke arah saya. Om, mau permen? Buat teman waktu hujan lama. Saya menerima permen rasa jeruk. Saya tersenyum tanpa sadar. Akhirnya hujan reda. Saya naik mobil ke hotel. Sepanjang jalan, saya melihat laut biru kehijauan yang begitu indah hingga saya melupakan semua keluhan. Tetapi saya masih berpegang teguh pada rencana saya. Saya akan menulis bahwa semuanya hanya kulit luar yang indah. Pada hari ke-25, saya kembali ke Jakarta. Buku catatan saya penuh dengan data. Macet, hujan, rumah sakit tua. Tetapi juga ada foto bunga teratai, senyum anak kuil, dan tomat manis. Saya mulai bingung, tetapi masih menolak untuk menerima. Pada hari ke-30, saya pergi ke pasar Apung Muara Angke. Saya naik perahu, melewati rumah-rumah kayu. Saya melihat seorang ibu mendayung perahu menjual bakso kuah. Saya memesan 1 mangkuk, dia mengambil mie, memasukkannya ke mangkuk, dan menyambut saya. Semoga enak, Pak. Bakso kuahnya panas, kuahnya harum kaldu tulang sapi. Saya menghabiskan seluruh mangkuk lalu tanpa sadar saya ikut tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ibu itu tersenyum lebar. Suka, ya Pak. Saya mengangguk. Kembali ke kondominium sore itu, saya membuka buku catatan. Saya ingin menulis kritik, tetapi hanya bisa mengetik. Hari ke-30, saya mulai takut bahwa saya akan kalah. Saya menghapusnya lagi. Saya belum tahu bahwa dalam beberapa hari, ketakutan itu akan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Pada hari ke-40, saya mulai tidak bisa tidur setiap malam. Pukul 02.00, saya masih duduk di depan komputer, membuka file berjudul Why Indonesia Can Never Be One, layar kosong. Saya hanya bisa mengetik judul, lalu duduk menatap bunga teratai di situ yang tercemar yang saya foto pada hari pertama. Bunga itu masih mekar, meskipun hujan deras setiap hari, meskipun air semakin kotor setiap hari. Bunga teratai itu tidak pernah layu. Saya mulai meragukan diri sendiri. Mengapa saya begitu berpegang teguh pada kesempurnaan Swiss? Mengapa saya takut bahwa jika saya mengakui tempat ini lebih baik, seluruh hidup yang telah saya bangun akan runtuh? Pada hari ke-45, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Pergi ke rumah sakit umum lagi. Kali ini sendirian, tanpa pemandu, tanpa rencana. Saya pergi ke rumah sakit Fatmawati. Hari itu lebih ramai dari yang pertama. Saya berdiri mengantre pemeriksaan umum selama 2 jam. Keringat bercucuran. Di samping saya,
Ada seorang kakek berusia 70 tahun duduk di kursi roda. Satu kakinya telah diamputasi. Saya bertanya kepadanya karena penasaran. Tidak sakit, Pak. Kakek itu tersenyum sampai matanya menyipit. Ya sakit, Nak, tapi setelah sakit ya sembuh. Dokter di sini hebat, Nak. Saya bertanya lagi. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit swasta, Pak? Sedikit mahal tapi lebih nyaman. Kakek itu tertawa pelan. Uang kakek cuma ada pensiunan 800.000 sebulan. Mana bisa ke rumah sakit swasta? Tapi di sini, dokter tidak pernah melihat kakek sebagai orang miskin. Mereka melihat kakek sebagai pasien dan merawat dengan sepenuh hati. Sama saja, saya terdiam. Di Swiss, setiap warga negara tahu, semua orang punya asuransi kesehatan kelas 1. Tetapi saya pernah melihat seorang teman, seorang pengusaha besar, dirawat di rumah sakit swasta selama 7 hari. Dokter masuk kamar hanya 3 menit sehari. Perawat tidak pernah tersenyum. Di sini, seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan, keringat membasahi tubuhnya, tetapi dia masih menyapa setiap pasien yang dilewatinya dengan senyum, meskipun kakinya hampir roboh karena lelah. Saya mengambil foto dokter itu dan menulis di bawah foto di ponsel saya. Orang yang terlihat lebih lelah dari yang pernah saya rasakan seumur hidup. Sore itu, saya kembali ke kondominium. Saya membuka botol Swiss wine terakhir yang saya bawa dari rumah. Saya minum sendirian dan menangis tanpa sadar. Pada hari ke-50, saya berhenti menulis buku, berhenti mengumpulkan data, berhenti membuktikan. Saya mulai berjalan ke pasar setiap hari, duduk makan bakso kuah bersama kakek yang sama yang berjualan di depan kondominium saya. Nama kakek itu Pak Slamet. Dia sudah menjual bakso dengan gerobak yang sama sejak dia masih muda. Suatu hari Pak Slamet bertanya kepada saya, "Ada apa, Nak? Wajahmu tidak ceria." Saya menjawab dengan jujur, "Saya kalah, Pak." Pak Slamet tertawa terbahak-bahak. "Kalah kenapa, Nak?" "Kalah ya sudah, terima saja. Hidup bukan perlombaan terus-menerus, Nak." Air mata saya menetes. Pak Slamet menyendokkan semangkuk bakso kuah secara gratis. "Makan, Nak." Bakso kakek tidak pernah meminta uang dari orang yang sedang bersedih. Malam itu, saya membuka balkon lantai 41, berdiri memandangi situ yang tercemar. Angin panas membawa serangga. Saya merasa seperti berdiri di tepi jurang, jurang yang saya bangun sendiri. Saya mengambil ponsel, hendak menelepon teman di Swiss, tetapi tidak ada yang menjawab. Semua orang sudah tidur sesuai waktu Eropa. Saya berdiri lama sampai kaki saya mati rasa. Lalu saya melangkah, berdiri di tepi balkon. Angin berembus kencang hingga ke meja saya berkibar. Di bawah adalah kegelapan, 41 lantai. Saya menutup mata, siap untuk melepaskan diri. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari bawah. "Nak, jangan turun ke bawah dulu." Saya membuka mata. Saya melihat Pak Slamet berdiri di depan kondominium, melambaikan kedua tangannya. Wajahnya panik. Saya menangis, lalu melangkah turun dari tepi balkon. Pak Slamet berlari naik lift. Dia membuka pintu dan memeluk saya erat-erat tanpa berkata apa-apa, hanya menepuk punggung saya dengan lembut, seperti memeluk putranya sendiri. Malam itu, saya menangis hingga kehabisan tenaga dalam pelukan penjual bakso gerobak yang baru saya kenal kurang dari sebulan. Saya belum tahu bahwa ini adalah awal dari kelangsungan hidup dan awal dari kelahiran kembali. Keesokan paginya, saya terbangun di kamar tidur Pak Slamet, sebuah rumah kayu satu lantai yang tua di gang sempit kawasan Kampung Melati. Lantai kayu berderit di setiap langkah. Atap seng bergemuruh saat angin bertiup. Tetapi aroma bubur ikan dan suara ayam berkokok membuat saya merasa, ini adalah bangun pertama dalam bertahun-tahun, di mana saya tidak merasa kesepian. Pak Slamet berdiri di depan rumah, sedang membersihkan gerobak bakso yang sama. Melihat saya keluar, dia menyapa dengan senyum lebar. "Sudah bangun, Nak? Makan bubur dulu. Nanti kakek ajak ke pasar." Saya bertanya dengan suara bergetar. Kakek tidak tanya saya, "Apa yang terjadi tadi malam?" Pak Slamet berhenti mencuci gerobak, menatap saya lurus-lurus. "Apa kalau kakek tanya? Hatimu akan lebih tenang, Nak." Saya menggeleng. Pak Slamet mengangguk. "Kalau begitu tidak perlu bertanya. Kakek cuma tahu kamu sedang lelah, jadi kakek mau kamu istirahat dulu." Kalimat itu membuat air mata saya menetes lagi. Tidak ada seorang pun di Swiss yang pernah mengatakan hal seperti ini kepada saya, bahkan mantan istri saya. Pak Slamet mengajak saya naik sepeda motor tua beroda 3. Kami berkendara keluar dari gang menuju Pasar Senen. Sepanjang jalan, kakek bercerita. Dia menunjuk ke rumah-rumah, "Rumah ini,
Adik kakek meninggal karena COVID 3 tahun lalu. Anak istrinya masih ada, kakek bantu besarkan cucu. Rumah ini, Ibu Ewis jual bakso seperti kakek, tapi dia sakit kanker. Kakek dan tetangga bantu antar ke rumah sakit setiap bulan. Saya mendengarkan dalam diam. Setiap rumah yang ditunjuk kakek, dia terlibat dalam membantu. Kakek tersenyum dan melambai, meskipun penghasilannya sendiri tidak lebih dari 500.000 sehari. Sesampainya di pasar, kakek memarkir motor dan berteriak, "Ayo semua, kenalan dengan anak bule kakek." Semua orang menyambut saya dengan senyum. Tidak ada yang bertanya siapa saya, atau apa yang saya lakukan. Mereka hanya mengulurkan kue, buah, minuman herbal. Ibu di sebelah menyendokkan nasi uduk gratis untuk saya. "Makan nak, wajahmu pucat sekali." Saya makan hingga air mata menetes lagi. Rasa manis gurih santan bercampur dengan rasa asin air mata. Siang itu, kakek mengajak saya ke Masjid Agung. Masjid yang saya pikir hanya tempat wisata. Tetapi kakek mengajak saya duduk di ruang salat tua, menyalakan dupa, dan duduk berzikir bersama. Kakek tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam sampai saya merasa kekacauan di kepala saya perlahan menghilang. Kakek mengajak saya membantu menjual bakso di depan kondominium saya. Saya berdiri menyendok mie, mencuci mangkuk. Awalnya tangan saya gemetar, tetapi anak-anak di gang datang membantu. Seorang gadis kecil bernama Adik Bunga, 10 tahun, berdiri di samping saya dan mengajari saya cara merebus mie agar tidak lembek. "Om bule, rebus cuma 10 detik, ya, jangan lama-lama." Seorang pelanggan memesan bakso dan bertanya kepada Pak Slamet, "Hari ini ada bule bantu jual kek?" Pak Slamet tertawa. "Anakku sendiri." Semua orang ikut tertawa. Saya tersenyum hingga pipi saya sakit. Malam itu, bakso habis terjual. Pak Slamet mendapatkan uang lebih dari biasanya. Dia memberikan semua uang itu kepada saya. "Ambil nak, buat beli makanan." Saya menggeleng. "Simpan saja kek, untuk biaya cucu kakek." Pak Slamet memeluk saya erat-erat. Kakek memang tidak pernah punya anak laki-laki kandung nak. Tapi malam ini, kakek merasa punya. Saya menangis dalam pelukan kakek lagi, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Pada hari ke-60, saya masih tinggal di rumah Pak Slamet. Tidak kembali ke kondominium mewah, tidak membuka komputer, tidak menulis buku tentang Indonesia lagi. Saya membantu kakek menjual bakso setiap hari, membantu Ibu Ewis ke rumah sakit, membantu Adik Bunga mengerjakan pekerjaan rumah, membantu warga memperbaiki atap yang bocor akibat hujan. Semua orang memanggil saya Om Bule atau anak Pak Slamet. Tidak ada yang bertanya siapa saya sebelumnya. Tidak ada yang peduli berapa uang yang pernah saya miliki. Mereka hanya menerima bahwa saya adalah bagian dari komunitas ini. Pada hari ke-65, saya duduk berbicara dengan Pak Slamet di bawah rumah kayu. Kakek menyalakan lampu minyak, cahaya redup menyinari wajahnya yang penuh kerutan. Kakek bertanya pelan, "Kapan kamu berpikir untuk kembali ke Swiss, nak?" Saya terdiam lama, lalu menjawab dengan suara yang membuat diri saya sendiri terkejut. "Saya tidak tahu lagi kek di mana rumah saya." Kakek tersenyum, menepuk bahu saya dengan lembut. "Rumah adalah tempat di mana ada orang yang menunggu kita kembali untuk makan malam bersama setiap hari, nak." Malam itu, saya tidur memandangi bintang-bintang di langit. Tidak ada gedung tinggi yang menghalangi, tidak ada lampu neon. Hanya suara jangkrik dan suara dengkuran pelan di samping saya. Saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 48 tahun. Saya belum tahu bahwa 7 hari ke depan, saya akan melihat mukjizat terbesar dalam hidup saya. Mukjizat yang bernama komunitas. Hari ke-67 adalah hari Sabtu, dengan hujan terberat sepanjang tahun. Saya bangun pukul 04 karena suara hujan yang mengguyur atap seng. Di luar, Pak Slamet berdiri di depan rumah, memandangi jalanan yang telah berubah menjadi sungai, air banjir setinggi setengah roda mobil. Warga terbangun semua. Semua orang berlarian keluar membawa ember, karung pasir, papan kayu. Kakek berteriak memberi perintah dengan tenang. "Angkat barang ke tempat tinggi dulu, anak-anak dan orang tua dulu." Saya berlari mengikuti kakek ke rumah Ibu Ewis. Ibu Ewis sakit kanker, terbaring lemas di tempat tidur kayu. Air telah membanjiri rumah setinggi lutut. Pak Slamet menggendong Ibu Ewis di punggungnya tanpa berpikir panjang. Saya buru-buru mengangkat tempat tidur dan obat-obatan. 4 hingga 5 warga lain membantu mengangkat barang-barang berharga ke lantai 2. Hujan masih turun tanpa henti. Air naik setiap menit.
Rumah Pak Slamet adalah rumah satu lantai. Gerobak bakso lamanya hanyut terbawa air di depan mata kakek. Kakek hanya berdiri melihat gerobak itu hanyut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik ke arah saya. Tidak apa-apa nak, nanti juga ada yang baru. Air mata saya bercampur dengan air hujan. Di Swiss, jika satu rumah kebanjiran, asuransi akan membayar. Perusahaan penyelamat datang dalam 10 menit, tetapi di sini tidak ada yang menunggu bantuan dari pemerintah. Semua orang saling membantu. Warga berkumpul di bawah atap rumah yang lebih tinggi. Ada yang memasak mie instan, ada yang membagikan roti. Anak-anak masih tertawa, bermain di air banjir. Adik Bunga berlari, memegang tangan saya. Om Bule, jangan takut. Banjir setiap tahun, tapi kami sudah biasa. Saya memeluk adik Bunga erat-erat, lalu berbalik memeluk Pak Slamet. Saya takut, Kek. Takut kalau saya kembali ke Swiss, saya tidak bisa hidup lagi. Pak Slamet menepuk punggung saya. Ya sudah, jangan kembali nak. Tinggal di sini bersama kakek. Hujan berlanjut selama 4 jam lagi. Air setinggi dada, tetapi tidak ada yang menangis, tidak ada yang berteriak. Semua orang berdiri berkumpul dalam lingkaran, menyanyikan lagu Padang Bulan dengan suara keras di tengah badai. Saya berdiri di tengah lingkaran itu, ikut bernyanyi tanpa mengerti artinya, tetapi air mata saya tidak berhenti mengalir. Pukul 15.00 on, air mulai surut. Semua orang membantu membersihkan rumah, membersihkan jalan. Saya membawa barang-barang kembali ke rumah Ibu Ewis. Ibu Ewis tersenyum dari tempat tidur. Terima kasih nak, kalau tidak ada kalian, Ibu pasti sudah meninggal hari ini. Saya berlutut di samping tempat tidur Ibu Ewis. Ibu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Ibu, kepada semua orang. Sore itu, warga berkumpul di bawah pohon asam besar di depan gang. Pak Slamet memasak 1 panci besar bakso kuah dari bahan-bahan yang tersisa. Tidak ada lagi gerobak, tetapi ada hati. Semua orang duduk melingkar, makan bakso bersama di bawah cahaya lilin dan lampu minyak. Pak Slamet mengangkat mangkuk. Hari ini gerobak kakek hilang, tapi kita tidak hilang satu sama lain. Inilah Indonesia kakek. Semua orang menyambutnya. Saya ikut menyambut. Lalu berkata dengan suara keras, saya menyerah kek. Indonesia telah mengalahkan saya sepenuhnya. Semua orang tertawa. Pak Slamet memeluk saya erat-erat. Bagus nak, kalah, dan hidupmu akan lebih tenang. Malam itu, saya kembali berjalan ke situ yang tercemar di depan kondominium lama. Hujan sudah berhenti, air di situ surut. Bunga teratai itu masih mekar dengan indah. Tetapi kali ini, bukan hanya 1 bunga lagi. Di samping bunga yang lama, muncul 3 bunga teratai baru, mekar bersama di tengah lumpur dan sampah. Saya berdiri memandang lama, lalu menyembah bunga teratai itu dengan tulus. Saya mengerti mengapa Forbes menempatkan Indonesia di posisi nomor 1. Bukan karena tidak macet, bukan karena rumah sakit baru, bukan karena udara dingin sepanjang tahun, tetapi karena di sini, bahkan pada hari ketika segalanya runtuh, orang-orang masih tersenyum satu sama lain, masih berpelukan, dan masih berkata, tidak apa-apa, kita bersama. Saya menangis sendirian di depan situ yang tercemar, menangis dengan kebahagiaan yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Besok, saya akan membuang naskah buku lama dan mulai menulis buku baru berjudul Mukjizat Teratai, pelajaran dari bunga teratai di situ yang tercemar. Dan saya akan menulis dedikasi di halaman pertama, dipersembahkan untuk Pak Slamet dan semua orang yang mengajari saya, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah membutuhkan tanah yang murni. Ia tumbuh bahkan di lumpur, selama masih ada tangan yang terulur untuk menggenggam tangan kita. 7 hari setelah banjir, saya masih tinggal di rumah Pak Slamet. Setiap pagi saya bangun membantu kakek merebus kuah bakso, membantu adik Bunga bersepeda ke sekolah, membantu Ibu Ewis suntik kemoterapi di rumah. Saya tidak pernah membuka komputer. Tidak mengecek email dari Jenewa. Tidak membalas pesan dari teman lama yang bertanya, kau menghilang kemana? Saya hanya menjalani hidup seperti yang belum pernah saya jalani selama hampir 50 tahun. Suatu hari, Pak Slamet mengajak saya ke Mushola Nurul Huda, mushola kecil yang tidak dikunjungi wisatawan. Hanya ada 1 imam yang duduk berzikir di bawah pohon beringin. Kakek menyambutnya lalu berkata kepada saya, hari ini, kakek ingin kamu melakukan nazar untuk kakek. Saya terkejut. Nazar? Kek? Saya tidak pernah memikirkannya. Kakek tersenyum. Tidak perlu dipikirkan nak. Nazar itu untuk berterima kasih karena kamu masih bernapas,
dan untuk memulai yang baru. Saya menundukkan kepala, berpikir, lalu menyambut imam. Saya bersedia, Kek. 3 hari kemudian, saya potong rambut, memakai baju koko putih, duduk di depan imam dalam upacara sederhana, hanya ada 30 warga. Tidak ada kamera, tidak ada media, hanya suara zikir dan aroma dupa. Saat saya bersalam dengan Pak Slamet 3 kali, kakek menangis. Kakek sangat bangga padamu, nak. Saya ikut menangis. Kali ini bukan karena sedih, tetapi karena merasa akhirnya, saya benar-benar terlahir kembali. 7 hari sebagai anak angkat kakek, saya bangun pukul 04 menyapu halaman musola, beramal bersama Pak Slamet, berzikir sampai kaki saya pegal, mendengarkan ceramah dari imam tentang keterbatasan duniawi. Malam terakhir, imam memanggil saya untuk berbicara secara pribadi. Dia bertanya pelan, "Apakah kamu sudah mengerti arti rumah, nak?" Saya menjawab dengan cepat, "Sudah, imam. Rumah bukan gedung tinggi atau gunung yang indah. Rumah adalah tempat di mana ada orang yang memanggil kita, nak, ketika kita kembali." Dia tersenyum, lalu menaburkan air. "Amin. Kamu benar-benar terlahir kembali, nak." Saat upacara selesai, warga menunggu di halaman mushola. Adik Bunga berlari memeluk saya erat-erat. Om Bule ganteng banget waktu pakai baju koko. Semua orang tertawa. Pak Slamet mengulurkan peci topi tradisional yang sudah lama. "Simpan ini, nak. Kalau suatu saat kamu lelah lagi, kamu bisa kembali." Saya memeluk kakek erat-erat dan berbisik, "Saya tidak akan lelah dengan cara yang sama lagi, Kek, karena saya sudah punya rumah." Sore itu, saya kembali ke kondominium untuk pertama kalinya dalam 2 bulan. Saya membuka pintu. Kamar masih mewah, bersih, dan sunyi. Tetapi saya berdiri di tengah ruangan, lalu merasa seperti berdiri di kuburan. Saya membuka koper, mengambil naskah buku lama, Why Indonesia Can Never Be One, 400 halaman, lalu merobeknya lembar demi lembar. Merobeknya sampai habis, membuangnya ke tempat sampah. Lalu, saya duduk di depan komputer, mengetik judul baru. Mukjizat Teratai. Mengapa Indonesia benar-benar negara paling layak huni di dunia oleh Alexander Keller, atau yang dipanggil oleh warga kampung Melati sebagai Alexander Slamet Keller. Saya mengetik 4 halaman pertama, air mata mengalir deras. Tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. Keesokan paginya, saya menelepon Forbes secara langsung, memberitahu editor senior bahwa saya memiliki kisah yang akan menyempurnakan berita tahun 2025 mereka. Saya adalah orang yang paling membenci Indonesia di dunia. Tapi sekarang, saya mencintai negara ini lebih dari tanah kelahiran saya sendiri. Dia terdiam 3 detik, lalu menjawab, "Terbanglah ke sini besok, Tuan Keller. Kami akan membuat sampul baru, dan Anda akan menjadi penulis artikel penutup." Saya menutup telepon, lalu menyembah situ yang tercemar di bawah. Bunga teratai kini mekar memenuhi situ. Bukan 4 bunga, tetapi ratusan bunga mekar bersama di tengah lumpur. Saya tersenyum, lalu berkata pelan, "Terima kasih telah membuat saya kalah, karena kekalahan ini adalah kemenangan terbesar dalam hidup saya." 1 tahun kemudian, Jakarta, November 2026. Hari ini adalah hari konferensi pers yang diadakan Forbes di Hotel Fairmont yang mewah. Ballroom penuh sesak menampung 400 orang. Bendera Indonesia dan bendera Swiss dikibarkan berdampingan. Di atas panggung, ada spanduk raksasa, Forbes Quality of Living 200 2021, Indonesia nomor 1 untuk tahun kedua berturut-turut, dan buku tahun ini, Mukjizat Teratai oleh Alexander Slamet Keller, warga negara Indonesia keturunan Swiss. Saya berdiri di belakang tirai panggung, mengenakan kemeja putih sederhana, celana jeans, tidak ada dasi, tidak ada jas mahal. Di samping saya ada Pak Slamet mengenakan kemeja batik biru yang saya belikan. Kakek berdiri kaku, tangannya mengepal erat. "Kakek takut, nak. Orang sebanyak ini. Kakek cuma biasa bicara sama gerobak bakso." Saya memeluk bahu kakek dengan lembut. "Bicaralah seperti saat kakek mengajari saya merebus mie, Kek. Bicaralah dari hati." Pembawa acara mengumumkan nama saya. Saya melangkah keluar bersama Pak Slamet dan adik Bunga. Tepuk tangan membahana. Kilatan kamera menyilaukan. Saya menyapa dengan salam Indonesia dan membuka mulut dengan kalimat pertama yang membuat ruangan hening. 1 tahun lalu, saya datang ke sini untuk menulis buku berjudul Mengapa Indonesia Takkan Pernah Jadi Nomor 1. Hari ini, saya berdiri di sini untuk memberitahu dunia bahwa saya telah merobek buku itu dan menulis yang baru berjudul
mukjizat teratai, karena Indonesia benar-benar nomor satu. Dan satu-satunya alasan saya bisa berdiri di sini sampai hari ini adalah dua orang di samping saya ini, Pak Slamet dan adik Bunga, yang menyelamatkan hidup saya pada malam ketika saya akan melompat dari lantai 41. Ruangan hening hingga suara napas terdengar. Lalu, tepuk tangan meledak, panjang hingga Pak Slamet meneteskan air mata. Saya mengundang Pak Slamet untuk berbicara. Kakek bersalam 3 kali, lalu berbicara dengan suara bergetar. Saya cuma penjual bakso gerobak, tapi saya tahu hidup kita, nak. Tidak perlu punya banyak uang, tidak perlu punya rumah besar. Cukup ada orang yang menyodorkan semangkuk bakso saat kita lapar. Ada orang yang memeluk saat kita menangis. Itu sudah cukup. Ruangan hening lagi, lalu tepuk tangan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Adik Bunga maju. Gadis 11 tahun yang kini mengenakan seragam sekolah dengan senyum lebar memegang mikrofon dengan tangan kecilnya. Saya dulu berpikir orang bule kaya pasti sangat bahagia, tapi Om Alex mengajari saya bahwa kebahagiaan itu bukan uang. Kebahagiaan adalah saat Om Alex bisa tersenyum lagi setelah menangis semalaman. Saya ingin semua orang di dunia punya Pak Slamet dan Om Alex seperti saya. Tidak ada yang bisa menahan air mata mereka. Setelah itu saya meluncurkan proyek baru, Yayasan Teratai di Situ yang Tercemar. Seluruh hasil penjualan buku disalurkan untuk beasiswa anak-anak di komunitas kumuh di seluruh negeri. Dan saya mengumumkan berita besar. Hari ini, saya telah mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Nama baru di kartu identitas saya adalah Alexander Slamet Keller, atau Om Alex, anak Pak Slamet, seperti yang dipanggil semua orang di Kampung Melati. Tepuk tangan meledak lagi. Para wartawan menangis terseduh-seduh. Mengakhiri acara, saya mengundang semua orang ke atas panggung untuk berfoto bersama. Pak Slamet, adik Bunga, 30 warga Kampung Melati yang saya bawa. Kami berdiri berpelukan erat-erat. Latar belakangnya adalah ratusan bunga teratai yang saya minta tim saya bawa dari situ, yang tercemar di depan kondominium lama, mekar indah dalam vas kaca bening. Kamera memperbesar bunga teratai pertama, satu-satunya bunga yang pernah mekar sendirian. Kini, bunga itu dikelilingi oleh ratusan bunga baru. Saya mengambil mikrofon dan berbisik pelan agar semua orang bisa mendengar. Inilah mukjizat sejati Indonesia. Bukan PDB, bukan gedung tinggi, tetapi hati orang-orang yang tidak pernah meninggalkan satu sama lain, bahkan pada hari ketika segalanya paling kotor. Bunga teratai masih bisa mekar, dan orang Indonesia masih bisa tersenyum satu sama lain. Seluruh ruangan berdiri, bertepuk tangan. Berdiri lama hingga air mata saya tidak berhenti mengalir. Malam itu, saya, Pak Slamet, dan adik Bunga kembali duduk makan bakso kuah di bawah rumah kayu tua, gerobak baru yang dibelikan warga untuk kakek. Kakek mengangkat mangkuk. Makan, nak. Hari ini kita memenangkan dunia. Saya mengangkat mangkuk juga. Tidak, kek. Justru dunia yang menang, karena bisa mengenal Indonesia kita. Di bawah sinar bulan purnama, ketiga orang itu tertawa bersama. Suara tawa bergema di seluruh gang Melati. Dan saya tahu, ini adalah rumah saya selamanya. 5 tahun kemudian, tahun 2031. Situ yang tercemar di depan kondominium lama telah diubah menjadi taman publik seluas 20 hektar, bernama Taman Teratai Slamet. Hari ini adalah peresmian taman secara resmi. Saya berdiri di tengah taman, mengenakan kemeja putih sederhana seperti hari pertama saya datang ke Indonesia. Tetapi kali ini, di sisi saya ada Pak Slamet yang duduk di kursi roda karena kakinya mulai melemah, dan adik Bunga yang kini adalah mahasiswi kedokteran tahun keempat di Universitas Indonesia, mengenakan jas alma mater dengan senyum lebar. Di atas panggung, tidak ada upacara besar. Hanya 100 anak-anak Kampung Melati yang berdiri menyanyikan lagu Bunga Teratai Mekar, lagu yang saya ciptakan sendiri 3 tahun lalu. Pak Slamet menekan tombol air mancur di tengah taman dengan tangan gemetar. Air menyembur setinggi 10 meter, memantulkan sinar matahari menjadi pelangi. Di bawah situ yang dulunya tercemar, kini teratai mekar memenuhi danau. Puluhan ribu bunga dari berbagai jenis teratai besar, teratai air, teratai ungu mekar bersama hingga aromanya semerbak kemana-mana. Saya berdiri sendirian di sini. Saya memandangi bunga teratai tunggal di situ yang tercemar, dan berpikir bahwa itu adalah simbol kegagalan. Hari ini, saya berdiri di sini bersama keluarga saya, dan melihat puluhan ribu bunga teratai mekar bersama. Itu mengajari saya bahwa penderitaan bukanlah akhir. Itu adalah lumpur yang diperlukan agar bunga harapan bisa mekar dengan indah.
Indonesia memang tidak sempurna, tetapi Indonesia sempurna dalam hal menjadi manusia, dan itulah yang paling dibutuhkan dunia. Saya berbalik dan memeluk Pak Slamet. Kakek berbisik pelan di telinga saya. Kakek bisa meninggal dengan tenang sekarang, nak. Melihatmu bahagia seperti ini. Kakek sudah hidup 78 tahun, sudah cukup. Saya menangis dalam pelukan kakek. Adik Bunga berlari memeluk kami bertiga. Anak-anak di taman bernyanyi lebih keras. Bunga teratai mekar di lumpur, tapi harumnya semerbak di seluruh ladang. Saya menyapa setiap orang yang datang ke acara, menyapa warga kampung Melati, menyapa anak-anak, menyapa bunga teratai, dan menyapa tanah Indonesia. Dan saya mengucapkan kalimat terakhir yang telah saya siapkan. Saya dulu berpikir kampung halaman adalah pegunungan Alpen, tetapi sebenarnya, kampung halaman saya ada di sini, di tempat hati saya mekar untuk pertama kalinya. Terima kasih Indonesia, karena telah membuat orang yang sempurna tetapi mati rasa terlahir kembali menjadi manusia yang sempurna dengan hati. Tepuk tangan terdengar bergemuruh, tetapi yang paling keras adalah tawa anak-anak yang bermain di taman teratai. Saya memandang ke danau, melihat bayangan diri saya sendiri. Seorang pria berusia 53 tahun, agak botak karena sering nazar, tersenyum lebar hingga matanya menyipit, berdiri memeluk kakek dan adik angkatnya. Dan saya tahu, inilah gambar terindah dalam hidup saya. Bunga teratai yang dulu mekar sendirian, kini mekar bersama puluhan ribu bunga, bukan karena situ menjadi bersih, tetapi karena ada orang yang mengulurkan tangan ke dalam lumpur dan menanamnya bersama. Mukjizat Indonesia bukanlah mengubah situ yang tercemar menjadi danau yang jernih, tetapi membuat bunga teratai tetap mekar meskipun segalanya masih kotor. Dan selama masih ada orang yang tersenyum satu sama lain, ada orang yang berpelukan, ada orang yang berkata, tidak apa-apa, kita bersama, bunga teratai akan terus mekar. Bukan hanya di danau ini, tetapi di hati setiap orang yang pernah putus asa. Saya menyapa langit lagi. Halo Indonesia, rumah saya selamanya. Lalu, saya menunduk, mencium kening Pak Slamet, memeluk adik Bunga erat-erat, dan berjalan ke taman teratai yang mekar indah. Di sana adalah akhir dari perjalanan yang dimulai dari kebencian, dan awal dari kehidupan yang penuh dengan cinta. Mukjizat teratai tidak pernah berakhir. Itu baru dimulai di hati saya, dan di hati setiap orang yang pernah merasakan keajaiban yang bernama Indonesia.